Tukuan rek daganganku, diskone akeh, barange apik. Pasti gak bakal nyesel, barange apik-apik. Sing penting kene podo untunge. Ayo tuku cepetan tukuan. Obrol akeh diskon, ayo cepetan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaman biasa lek misalkan ke kateni apa itu mau hari raya suka berbelanja ya. Biasanya kalau kita belanja baju-baju ada tulisan diskon, itu yang sering kita serbu dulu. Ya, ada yang diskon 80%, ada yang diskon 40%, 50%. Nah, kalau yang seperti ini, ya, diskon berapa? Yang pertama? 80%. Yang kedua? 40 plus 40. Terlihat mirip, ya. Ini namanya diskonnya double. Setelah diskon 40%, diskon lagi 40%. Nah, sekarang, kalau nanti kita setelah mempelajari ini, sampean akan ngerti apakah sama ini nanti harga akhirnya? Nah, nanti kalau kita sebagai penjual, mana yang akan kita terapkan supaya kita dapat untung yang lebih banyak? Kalau kita sebagai pembeli, supaya kita untung, kita harus pilih diskon yang mana? Berarti materi pelajaran kita hari ini tentang aritmatika sosial. Nanti kita juga bisa menentukan kalau kita mau mengambil cicilan motor di dealer. Kita bisa menentukan berapa kira-kira cicilan motor per bulannya. Nah, setelah itu pernah kalian makan di rumah makan? Misalkan beli bakso, ya. Bunia dulu pernah beli bakso, tak hitung harganya itu 60.000 totalnya. Loh, tapi kok bayarnya 66.000 setelah ditagih? Ya, seperti itu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nanti akan kita pelajari bersama-sama. Sehingga untuk pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah kita nanti bisa menentukan besar keuntungan atau kerugian, prosentasenya, kemudian bisa menentukan harga akhir setelah mendapat diskon atau kita dikenai pajak, ya. Seperti kalau tadi beli baju dapat diskon. Kemudian menjelaskan bruto, neto, dan tara. Apa sih bruto, neto, dan tara itu? Ada lagi, nanti kita bisa menganalisis pemberian diskon yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalkan yang tadi, yang beli-beli baju. Ada lagi, nanti kita mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan aritmatika sosial. Kita bisa dengan mudah nanti menghitungnya. Mana kira-kira yang harus kita beli, supaya uangnya cukup, tapi bisa beli baju yang banyak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Yuk berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ambil. Langsung dibawa ke kelompoknya. Butik. Angkat tangan. Stationery. Jajanan. Bisa bawa? Bakso. Oke. Nah, sekarang silakan dibuka lembar kerjanya, dipelajari. Masing-masing sudah dapat lembar kerja ya. Nah, kemudian lembar kerjanya beda dan tugasnya berbeda tiap kelompok. Itu diselesaikan, ya, diisi. Nah, setelah itu kalau sudah dibagi tugas, anggota mana yang akan berkeliling untuk mencari informasi dari kelompok lain, ya. Satu anggota hanya boleh berkunjung ke satu stand, ya. Jadi nanti kalau anggotanya 5, 1 berjaga, yang 4 keliling.
Ya, ngerti ya? Dicatat informasi apa saja yang nanti didapatkan sesuai petunjuk yang ada di lembar kerja. Kemudian, kalau yang anggotanya kurang dari 4, berarti nanti ada satu anggota yang keliling ke 2 stand. Oke? Paham ya? Oke, silakan diskusi. Sudah diskusinya? Oke, berarti sekarang yang ada lembar kerja ini untuk kunjungan dipotong-potong ya, kemudian nanti dibawa untuk berkunjung. Ya, silakan. Sekarang informasi yang diperoleh dari kelompok lain tadi silakan disampaikan ke anggotanya yang lain di kelompoknya supaya yang lain semuanya tahu satu kelompok. Nah, kalau sudah, sekarang persiapan presentasi. Jika kita memesan makanan di rumah makan, biasanya besar tagihan akan lebih banyak daripada harga makanan yang dipesan. Hal itu dikarenakan adanya PPN, biasanya sebesar 10%. Kita bisa menentukan besar tagihan dengan rumus cukup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembelajaran ini ada yang mau ditanyakan? Iya. Oke. Kalau begitu, sekarang kita tadi sudah belajar banyak. Kita sudah belajar ada musyawarah, ada gotong royong yang telah kita lakukan. Kita sebagai pelajar Pancasila, untuk profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Ada yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Kita juga punya profil pelajar rahmatan lil alamin, ya. Ada 10. Nah, dari sini setelah kita belajar tadi, ada yang mau mengutarakan hasil belajarnya? Saya. Melalui kegiatan pembelajaran ini, kita dapat menyampaikan bahwa dengan musyawarah dan gotong royong, kita dapat menyelesaikan tugas kita dengan baik. Kita juga berpikir kritis, misalnya kita dapat memilih untuk diskon yang tepat agar menguntungkan ketika kita sebagai penjual atau pembeli. Demikian pembelajaran hari ini.